Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang daripada maut. Shalom Elohim, ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah masing-masing mengambil casing manusia di muka bumi pada saat ini. Shalom Elohim juga kepada semua para saksi surga, mempelai-mempelainya, para malaikatnya dimanapun berada. Shalom Elohim. Di kesempatan ini saya ingin mengungsikan mimpi saya pada subuh pagi hari ini, di mana mimpi saya itu roh saya dibawa ke suatu tempat yang mana satu negara, tetapi negara itu tidak dibukakan kepada saya. Nah, saya berada di dalam satu rumah, dan di dalam rumah itu ada beberapa orang saksi sorga bersama-sama dengan saya. Dan ketika saya melihat keluar tingkap rumah, hujan sangat deras dan aliran air sangat deras juga, yang akhirnya menghanyutkan bangunan-bangunan besar yang cantik, rumah-rumah yang cantik, bangunan-bangunan tinggi yang cantik, semuanya juga dihanyutkan oleh air itu. Nah, manakala rumah di mana saya berada itu, ketika saya melihat di bawahnya, sedikit pun tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, walaupun air yang mengalir itu hanya beberapa meter daripada rumah itu, sekitar 1-2 meter saja. Nah, hal ini berbicara murka Allah yang sedang berjalan, penghukuman yang sedang berjalan di muka bumi ini pada saat ini. Murka Tuhan turun lewat bencana-bencana, seperti pada firman di dalam Amsal 11 ayat keempat itu, di mana apabila murka Tuhan turun ke muka bumi ini, penghukuman Tuhan turun ke muka bumi ini, semua harta-harta, usaha-usaha manusia itu tidak berguna. Segala harta manusia, kemewahan manusia, kekayaan manusia, yang usaha-usahanya itu akan menjadi jerih payah yang sia-sia. Semuanya akan dilantakkan oleh kuasa tangan Tuhan itu sendiri. Murka Tuhan itu tidak hanya turun lewat bencana-bencana, tetapi juga melalui bisul-bisul, cacar monyet, sama seperti yang roh Tuhan Yesus Kristus sudah sampaikan kepada dunia akibat daripada pemakaian tanda binatang itu, yaitu vaksin. Bisul-bisul, cacar monyet, segala sakit penyakit itu timbul oleh karena pemakaian tanda binatang itu. Karena itu diperingatkan kepada kita manusia supaya bertobat, supaya masih ada keselamatan, karena kita tidak tahu hari-hari yang akan datang, apakah hari esok kita masih ada ataupun kita sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi pergunakanlah waktu yang ada untuk mencari Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh sepenuh hatimu.